Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha wadduhi wallayli idza sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal taraktu fikum amrayni man i'tasama bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Syukur terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini. Suasananya juga sejuk dan hangat, dan kita seperti di surga ya. Salah satu gambaran surga itu apa? Tajri min tahtihal anhar. Apa Pak? Tajri min tahtihal. Kita ada di masjid, taman surga, di bawahnya mengalir sungai. Masya Allah. Masih Pak ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Dan di bawah kita ada sungai. Nah, saya tadi lihat waktu keluar dari kendaraan sungainya deras sekali Pak ya. Masya Allah. Tapi bedanya kalau di surga nanti, surga Allah Subhanahu wa taala itu minal laban wal 'asal wal khamar. Jadi airnya itu air biasa seperti kita. Kemudian ada yang dari susu. Gimana Pak? Sungai dari susu apa enggak lengket? Ya. Kemudian dari madu al-'asal. Dari apa? Dari madu. Kemudian satu lagi al-khamar. Dari apa? Gimana Pak? Mabuk nih. Ala kulli hal, ini adalah bentuk nikmat kita. Adalah bentuk nikmat kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita.
Baik, salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna rasulallahi lahum 'adzabun alim." Dan orang-orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya azab yang pedih. Hari ini sejarah berulang, bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh kaum muslimin sangat dijaga muruahnya, sangat dijaga keagungannya, sangat dijaga semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dan wariskan kepada kita. Hari ini mereka mencoba untuk memanas-manasi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih baginya. Azab yang pedih baginya. Kita tunggu saja apa yang Allah kehendaki bagi orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berada di Rabiul Awal dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan siapa? Sofiyur Rahman Al-Mubarakfur, orang India Pak, tapi dia penulis apa? Sejarah terbaik, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilombakan oleh Malik Faisal, Raja Faisal Saudi Arabia, untuk menulis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Pemenangnya dari India. Pemenangnya dari mana? Dari India. Judul kitabnya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Disebutkan dalam kitab sejarah ini, sirah Nabi ini, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada Rabiul Awal. Kita masuk bulan Rabiul Awal. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita sepatutnya di bulan yang insyaallah mulia ini, ya, kita lebih, ya, pada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lagi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat sekarang atau umat-umat terdahulu bahkan ketika di zamannya atau di masanya bulan Rabiul Awal terangsang untuk melakukan majelis-majelis yang mengingat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita saat ini, kalau zamannya sahabat, zamannya tabi'in atau zamannya sahabat yang memang misalnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita hanya mendengarkan bagaimana asar beliau, hadis beliau, bagaimana kebaikan beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau, dan termasuk hari ini kita akan membahas bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Dan ini mudah-mudahan adalah sebuah bentuk bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ikuti apa yang diajarkan dan diamalkan pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai, silahkan diminum dulu Pak, biar fresh, biar apa? Minum dulu. Nah, saya juga mau di sini minum dulu Pak. Ini ada apa nih Pak? Oh, jahe merah, jahe hitam ini. Kopi Pak. Coba saya. Tahu Pak, kalau jahe itu bahasa Arabnya apa? Dan jahe itu ada di dalam Al-Quran. Jahe, wajjahe,
Majahe wa ma adraka majahe. Jahe itu namanya zanjabil. Apa? Zanjabil. Ada yang sudah pernah hafal atau hafal surat Al-Insan? Hal ata 'alal insan? Ada yang hafal? Oh belum. Insyaallah nanti akan hafal. Zanjabilah namanya. Ada dalam surat Al-In. Baik. Oke, minum sudah Pak? Sudah. Kalau sudah minum, nah sekarang senyum dulu Pak. Apa Pak? Senyum dulu. Hadap kanan, hadap kiri. Saya kasih apa-apa nanti Pak. 1, 2, 3. Hadap kanan, hadap kiri. Berikan senyuman yang terindah Pak. Oh, buka dulu ya Pak. Boleh kan? Dok, boleh nggak Dok? Nggak boleh ngomong ya. Oh, nggak boleh ngomong ya. Senyum aja Dok ya. Senyum aja. Ya minimal gini lah Dok. Mohon izinnya Dok ya. Kita kan cerita dengan Rasulullah. Ada hadis Rasulullah apa? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, senyummu yang terindah buat saudaramu itu adalah sedekah. Siap semua? Siap. Nah, tadi pagi mungkin kotak infaknya sudah penuh kan dengan uangnya bapak-bapak semua. Sekarang ada sedekah yang gampang, yaitu apalagi di akhir zaman Pak. Di akhir zaman ini impitan hiruk pikuk dunia ini kadang-kadang senyum dengan saudaranya saja Kenapa? Banyak utangnya, banyak apa lagi Pak? Banyak istrinya, enggak Pak? Baik, silakan Pak, saya kasih apa Pak? Tapi sebelum itu coba kita baca hadis Rasulullah SAW. Hari ini isinya kita hadis. Kenapa Ustaz? Kita cinta Rasulullah. Hari ini isinya baca hadis. Nanti datang ke Rasulullah SAW di padang mahsyar, ya Rasulullah, aku umatmu. Apa buktinya? Apa buktinya kata Rasulullah? Aku pernah baca hadis. Pernah apa? Apa bunyinya? Pokoknya pernah ya Rasulullah. Pokoknya apa? Ya apa bunyinya? Pokoknya hari itu hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 29 ya 2020 bersama Ustadz Ulil. Akhirnya yang dipanggil Ulil Absor. Ayo Ulil baca. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah ya Rasulullah. Ya udah Ulil masuk duluan. Ini berhak enggak dimasuk? Jadi. Pulang. Nah, minimal kita nanti punya hujjah. Pernah baca hadis. Kalau Al-Qur'an ya insyaallah lah kita kan. Ada yang terbata-bata, ada yang lancar, ada yang mahir. Tapi kalau hadis ya, minimal kita pernah ikut membaca. Insya aku umat. Kan kata Rasulullah wajahnya bercahaya, ya bekas kena wudhu dan lain sebagainya. Siap hari ini, ada yang siap hari ini? Oh sebelum itu tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ini hadis yang pendek. Coba kita baca 3 kali, mudah-mudahan ada yang sudah nyangkut. Tabassumuka fi wajhi akhika. Coba bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sekarang pejamkan mata. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ada sudah apa? Hadiahnya jahe. Tahu Pak Ketua? Siap hadiahnya umroh ya? Pak Kepala Pesantren. Coba hadap kanan, hadap kiri, berikan senyuman. Belum Pak, belum. Oke,
1, 2, 3. Senyum Pak, jangan ngomong kata orang, bukan ketawa. Oh, senyum. Ya Allah, begitulah isinya nanti orang yang ada di surga itu Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Orang-orang penghuni surga nanti duduk bersandar di singgasananya masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersenda gurau, menikmati nikmatnya surga. Mau pakai itu Pak? Pertanyaannya mau bersandar sekarang apa nanti di surga? Nah, dua-duanya satu. Pak Ustaz nyindir saya nih kata Pak Ustaz. Ya kan. Di sini boleh, di sana nanti boleh. Baik, ikhwanil fudhala rahimahumullah. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW hari ini, usahakan mulai hari ini setiap langkah kita, setiap urusan kita, ya, setiap aspek-aspek kehidupan kita itu diisi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Baik yang paling ringan, ya, maupun yang paling tinggi. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW. Hari ini kita spesifikkan bagaimana muamalah kalau bahasa kita itu interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, kalau di sini tulisannya muamalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al. Para masyayikh kita, para guru-guru kita, para asatidz kita sudah banyak menulis tentang bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Dan seperti yang pernah kita sampaikan ya di majelis ini juga di malam hari, ketika kita berbicara bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan Al-Quran, maka tidak akan keluar dari bab tentang hak-haknya Al-Quran. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengimani Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW mengimani Al-Iman. Al-Iman itu artinya pembenaran dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Kemudian nanti kita akan berbicara bagaimana Rasulullah SAW pada hak Al-Quran yang selanjutnya, yaitu bacaan Rasulullah membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu seperti apa? Bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Kemudian naik lagi nanti bagaimana Rasulullah SAW memenuhi hak Al-Quran itu dengan hafalannya. Bagaimana sih hafalan Rasulullah SAW? Dan terus nanti bagaimana? Kemudian akan harus ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita sudah sampai mana dari Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling bakhil itu ada 3. Pertama, atau orang yang paling merugi itu ada 3. Pertama, apabila dia menjumpai orang tuanya, dia tidak mampu berbakti kepada. Yang kedua, apabila dia menjumpai, yang kedua adalah apabila dia disebutkan nama Rasulullah SAW, dia tidak mau bersolat. Jadi kalau kita disebutkan bagaimana, ketika kita disebutkan nama Rasulullah SAW, maka hendaknya kita bersolat. Kemudian yang ketiga, apabila dia menjumpai bulan suci Ramadan, dia tidak mampu untuk memaksimalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berbicara tentang Al-Quran, maka tidak akan bisa terpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran ya Rasulullah, ya Rasulullah itu Al-Quran. Karena kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Coba ikuti, kana khuluquhu Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah, ya kita berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Karena semua isi Al-Quran itu representatifnya atau representasinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsirannya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsirannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, ikhwanil fudhala rahimakumullah, hari ini kita sudah terpaut 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Tapi kita masih bisa merasakan bagaimana Al-Quran itu dapat kita nikmati dengan luar biasa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika diciptakan manusia dan jin atau diciptakan manusia, langsung juga dengan buku panduannya. Langsung juga dengan buku panduannya. Dan juga langsung dengan contohnya. Jadi buku panduan manusia, hai manusia, kalian hidup di dunia ini, kalian kami berikan juga buku panduannya, dan kalian kami berikan juga contohnya. Hidup di dunia, kalau kalian mau selamat hidup di dunia, ini buku panduannya. Kalau kalian mau aman untuk mengikuti buku panduannya, ini contohnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwanul fudhala rahimahumullah. Kita lihat bagaimana keyakinan al-iman wa tasdiq. Bagaimana keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepercayaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran. Beliau menyampaikan. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Zoom ya. Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali hadis ini kita dengar. Tapi ada yang sudah hafal? Ustaz, apakah hadis ini wajib kita hafal? Tapi terlalu kosong otak kita kalau tidak mau menghafal. Coba ikuti. Taraktu fiikum amrayni man yahtasa, atau dalam riwayat yang lain kalau di sini ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lihat akidah, kepercayaan Muslim. Wahai umatku, ingat, aku sudah meworo-woroi, lihat diriku. Aku mewasiatkan kepada kalian, aku meninggalkan kepada kalian dua warisan yang apabila kalian yakin, kalian percaya, kalian bisa berpegang teguh padanya, maka kalian akan selamat. Maka kalian akan lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran. Begitu percayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hei umatku, aku ini sangat percaya dengan Al-Quran. Karena kepercayaanku maka aku sampaikan kepada kalian. Kalau kalian mau hidup di dunia ini dengan baik, dengan selamat, maka berpegang teguhlah kepada dua warisan ini. Ikhwanul fudhala rahimahumullah. Lihat, sekarang di zaman kita, berapa banyak orang yang putus silaturahimnya gara-gara warisan. Kakak dengan adik, adik dengan
kakak, anak dengan orang tua, keponakan dengan paman, menantu dengan mertua. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu Pak di sini? Insyaallah enggak ada ya Pak. Insyaallah enggak ada ya Pak. Kenapa berkaitan dengan warisan ilmu itu kenapa berkaitan dengan ilmu warisan itu ya? Ilmunya itu sangat dikhususkan disiplin keilmuannya. Bahkan ayatnya juga sangat dikhususkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Kami wasiatkan kepada kalian tentang cara mewasiatkan warisan kepada anak. Banyak di antara kita yang ribut tentang warisan dunia ini. Banyak di antara kita yang ribut tentang warisan dunia. Tapi lihat Rasulullah SAW, kenapa kita nggak ribut, nggak sibuk, nggak kuat dengan warisan Rasulullah SAW? Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah Nabi SAW. Pokoknya selamat deh, kata Rasulullah SAW, kalau kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Umumnya Pak, kalau kita diberi warisan, ya Pak, apa yang kita lakukan Pak? Kalau kita diberi warisan, apa yang kita lakukan Pak umumnya? Pertama, tahu dulu apa isi warisan. Betul tidak? Pertama, tahu dulu apa isi warisan. Yang kedua, bagaimana cara menikmati warisan ini? Bagaimana cara menikmati warisan? Kita lihat apa isi warisan Rasulullah SAW berkaitan dengan imannya Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Menyampaikan kepada kita, ini loh isi warisanku. Ini loh isi apa? Isi warisan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sudah sampaikan. Hari ini kita baca hadis banyak-banyak. Hari ini kita apa? Kita baca hadis banyak-banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Kata Rasulullah SAW, ini isi warisan. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala. Ikuti. Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala. ma'dubatullahi ta'ala. Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala. ma'dubatullahi ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warisan Rasulullah SAW itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, pernah kita mohon izin, mohon maaf ke restoran atau ke rumah makan Padang, dihidangkan hidangannya. Ya Pak? Ya Pak? Betul Pak? Ada apa di sana Pak? Ada apa? Otak-otak. Oh, ada otak-otak ya Pak. Ayam. Ada apa lagi Pak? Rendang, ada apa lagi Pak? Semur jengkol, ada apa lagi Pak? Teri. Pete, teri ya. Ketahuan ini yang suka makan pete. Saya juga suka Pak. Kalau kata teman-teman dulu menghafal Al-Quran, kalau menghafal Al-Quran makan jengkol tambah kuat hafalannya. Katanya enggak. Ya. Jadi Al-Quran warisan Rasulullah SAW itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqobalu, ikuti. Faqobalu min ma'dubatihi mastata'tum. Pak, kalau di sana sudah ada semur jengkol, di sana sudah ada sate, di sana sudah ada segala macamnya, apa yang kita lakukan? Nikmati, ambil. Kata Rasulullah SAW, inilah warisanku, yaitu hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo coba kita lihat apa isi hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal Qur'an, ikuti. Inna hadzal Qur'an. Pak, tulisannya ini Pak. Oh enggak keluar, suara. Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an Hablullahil matin. hablullahil matin. Ini
isi hidangan Allah Subhanahu wa taala, ini isi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Ikatan yang kuat antara seorang hamba dan Sang Pencipta. Ibaratnya kalau kita sekarang, saya telepon, saya punya handphone, Pak Abdul Halim punya handphone, ya. Sinyalnya itu Pak, itulah Al-Quran. Sinyalnya itu apa? Itulah Al-Quran. Kalau suaranya terputus-putus berarti sinyalnya lagi bermasalah kan? Atau kuotanya habis. Begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tersendat-sendat, maka itu Al-Qur'annya bermasalah. Al-Qur'annya apa? Hubungannya bermasalah. Hubungannya bermasalah. Nah, dengan Al-Qur'an ini kata Rasulullah SAW akan kuat tuh sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ikuti, man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'ul Qur'an. Allah Pak. Sekarang zaman kita, ya, banyak sekali di antara kita yang mencurahkan isi hatinya di media sosial, ya Pak. Kalau kata orang Yahudi ya, kayak Facebook, Instagram, sudah kayak tembok ratapan saja. Sudah seperti apa? Sudah seperti tembok ratapan saja. Sudah seperti apa? Tembok ratapan. Jadi dia selipkan curahan hatinya, oh saya hari ini lagi sakit sekali hatinya, dia tuliskan di status. Dia tuliskan apa? Tapi Pak, yang perlu kita lakukan adalah baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran itu frekuensi kita, chemistry kita antara kita dengan Rabbul Izzah itu tersambung. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatan kita itu bisa menggetarkan arsy Allah, menggetarkan 7 betala langit dan 7 betala bumi Pak. Kalau dengan manusia nggak ada solusinya, banyak kecewanya. Banyak apa? Kecewa. Dan ini kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu adalah warisanku, dan Al-Quran itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Isi hidangannya adalah yang pertama adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba yang lemah dengan Sang Pencipta yang Maha Kuat. Ikuti lagi. Wan nurul mubin. Dan cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang apa? Pernah nggak sih Pak, suatu ketika hati kita itu sempit sekali rasanya Pak? Pernah nggak sih Pak, suatu ketika pikiran kita itu buntu sekali? Buntu apa? Buntu. Pernah Pak? Sering. Harus pernah, karena kata Allah pernah. Sering ya Pak? Gak enak aja ngomongnya, sering kan? Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Azimul Sultan. Mari Pak sama-sama kita merasakan ini. Mari kita sama-sama apa? Kita ini lemah Pak, seringnya kita jumawa, sombong, seolah-olah semua bisa kita selesai. Seolah-olah semua bisa kita genggam, bisa kita pegang. Seolah-olah semua bisa kita taklukkan. Tidak mampu kita Pak. Hanya Allah yang memiliki Pak. Hanya Allah yang memiliki itu semua Pak. Hanya kehendak Allah Pak. Hanya dengan cahaya Allah Pak. Begitulah kata Rasulullah SAW. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِيقَهُ يَدْرَكُ صَدْرَهُ كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Ada masanya manusia itu dadanya gampang, lempeng sekali.
kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah jiwanya itu Pak ditarik ke langit. Ditarik apa? Ditarik ke langit. Saking apa Pak? Saking apa Pak? Saking sesek dan sempitnya. Banyak utang. Allahul musta'an. Ditarik malaikat. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasul, kalau kalian menikmati hidangan Allah, enggak akan terjadi itu. Wan nurul mubin. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu apabila dia mendapatkan kesusahan dia bersabar, apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Hati Pak, semua selalu dengan hati. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, cahaya hatinya itu akan terang benderang. Jadi tidak ada kata dia semua dalam manusia itu kan fitrahnya seperti itu, demikiannya. Masya Allah, semua orang harus menghormati dia, semua orang harus cinta kepada dia, semua orang dipaksakan agar setuju dengan dia. Itu yang membuat sempit. Padahal Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Yang selanjutnya, wasyifa'un nafi'. Ikuti, wasyifa'un nafi'. Ikuti, wasyifa'un nafi'. Wasyifa'un nafi'. Wasyifa'un nafi'. Nanti kita akan bahas pada bab yang paling bawah nanti, bahwa Al-Quran itu Pak adalah obat yang paling nafi'. Itu apa namanya? Bermanfaat, atau istilah-istilah yang paling mujarab, yang paling maju. Itulah Al-Qur'an. Nah, kita mungkin bisa tanya dengan dokter kita. Mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri sumber penyakit itu dalam hati, dalam dada. Dalam hati, dalam dada. Wasyifa'un. Tapi penyakit-penyakit di luar dari penyakit hati juga bisa disembuhkan. Nanti ada ceritanya, bab khusus untuk kita. Selanjutnya, ismatun liman tamassaka bihi. Tidak akan tergelincir, menjadi benteng yang kokoh, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menikmati warisan. Wa najatun liman tabi'ahu. Dan apa? Ikuti, wa najatun liman tabi'ahu. Apa wa najatun liman tabi'ahu? Artinya adalah kemenangan bagi siapa yang mengikuti. Masya Allah. Karena wa ma'lam yasha' lam yakun. Selanjutnya kita lihat ini apa ya? Berapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran? Lebih banyak ke handphone kita, ke media sosial kita, ya, ke apapun itu, atau lebih banyak ke Al-Quran? Kalau ini masih jadul ya, ini foto lama di Facebook, apa Google, Twitter, ada Instagram, ada apa lagi Pak? TikTok, apa lagi Pak? Wal'iyadu. Boleh dibikin semua itu boleh, tapi kita gunakan untuk bermanfaat. Selanjutnya kita lihat, itu tadi berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW sangat meyakini sekali akan hidup yang baik apabila dia berpegang teguh kepada Al-Quran, apabila dia betul-betul mengimani Al-Quran. Kalau Al-Quran, apapun yang dikatakan Al-Quran, maka dia harus ikuti. Apapun yang disebutkan oleh Al-Quran, maka dia harus ikuti, selama itu ada perintah untuk mengikuti. Dan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, kita harus percaya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa orang
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya, dan dia mampu melawan hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Itu kata Al-Quran. Siapa yang bisa melawan hawa nafsunya, tempat kembalinya adalah surga. Percaya kita? Wajib percaya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana semua kocar kacir menyelamatkan dirinya masing-masing. Anak lupa orang tua lupa anak, adik lupa dengan kakak, istri lupa dengan suami, suami lupa dengan istri. Hari apa itu? Hari pembalasan, hari yang paling menakutkan. Al-Quran mengabarkan demikian. Kita harus percaya. Harus percaya. Iman Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Kita lihat bab selanjutnya, bagaimana Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran. Baik, kita zoom lagi Pak. Ya, di sini. Ada yang sering bertanya, Ustaz, Rasulullah SAW itu kalau bacaan Al-Quran seperti apa? Seharinya berapa juz? Hatamnya itu berapa kali? Hatamnya itu berapa? Dan ini ada hadis bagaimana Rasulullah SAW itu, ya, pertama memuji, kemudian menjanjikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil barara. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Kata Rasulullah SAW melanjutkan dari hadis hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Itulah isi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menikmatinya? Utsluhu fa innallaha ya'jurukum 'ala tilawatihi. Cara menikmati hidangan atau warisan Rasulullah SAW adalah baca Al-Quran itu, baca Al-Quran itu. Fa innallaha ya'jurukum 'ala tilawatihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pahala bagi siapa yang membaca. La aqulu alif lam mim harfun. Sering kita dengar hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba kita baca Pak. Alif lam mim. Ayo. Alif lam mim. 3 huruf Pak. Setiap satu hurufnya Allah lipat gandakan menjadi 10. Setiap satu hurufnya boleh jadi yang memanjangkan usia kita kata para ulama, boleh jadi yang melancarkan rezeki kita, boleh jadi yang menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, boleh jadi itu yang menguatkan hati kita dan lain sebagainya. Dan ada lagi kelebihan kata Rasulullah SAW yang dimiliki oleh orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran. Membaca tanpa melihat, hafal. Membaca tanpa melihat, yaitu hafal. Yang akan kita sebutkan dalam bab hafal. Tapi lihat apa kata Rasulullah SAW bagi yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran itu, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Syafaat itu Pak adalah kemudahan
untuk kita masuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, hadisnya panjang-panjang Ustaz. Gimana menurut Ustaz nih? Kita lompat-lompat aja, enggak? Minimal saya bacakan artinya dan yang penting-penting. Lihat, ini hadis yang kedua pada paragraf yang kedua ini. Ya. Ini pertanyaan sahabat tentang ya bagaimana interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran ini? Dalam kurun berapa hari? Dalam kurun berapa? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya masih menghatamkan Al-Quran. Masih menghatamkan? Sekarang kita bertanya kepada kita, sudah ada jaminan kita masuk surga? Belum. Allah Ustaz, dijamin sama Pak Ketua. Ya, dijamin sama Pak Ketua. Insya Allah Pak Ketua mendoakan. Mendoakan. Tapi lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah jelas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling mulia, tapi masih menghatamkan Al-Quran juga. Masih mengatakan Al-Quran juga. Al-warada fa innal muslim yanbaghi an yakuna lahu warada min al-Qur'an yudawimu alaihi kulla yawm. Disebutkan di sini bahwasanya seorang muslim itu sudah seyogyanya setiap hari itu dia mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca apa? Membaca Al-Quran. Wa yurja liman yaqra'u kulla yawm. Dan sangat-sangat diharapkan sekali setiap harinya itu membaca minimal juz'an minal Quran, 1 juz baca Al-Quran. 1 harapannya seperti itu kata para ulama. Ya, seharusnya orang mukmin itu pekerjaan salah satu amaliyah yang dia lakukan dalam sehari itu 1 hari itu minimal 1 juz, Pak. 1 hari minimal berapa? 1 juz. Allah yakuna mufarridan, tidak pernah tertinggal. Tidak pernah apa? Tidak pernah tertinggal. Walakin la yuhtimu fi aqalli min salati li hadits Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar. Ya, kalau dia sehari bisa dia 1 juz, itu berarti 30 hari dia Tapi tidak boleh juga misalnya kita disebutkan dalam hadis ini tidak boleh juga kita ya siokianya bagian dari adabnya ikuti Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling cepat 3 hari khatam. 3 hari khatam. Paling cepat berapa? 3 hari khatam. Ada yang pernah seperti itu Pak? 3 hari khatam, 3 hari khatam. Baru niat. Baca kulhu, ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 3 surat itu seolah-olah dia sudah membaca 1/4 atau 1/3 dari Al-Quran. Gimana Pak? Hatam ya? Jangan sampai kita banyak melompoknya. Jangan sampai kita banyak kosongnya. Kata Rasulullah SAW ya seperti itu, minimal ya dalam 1 hari 1 juz, atau disebutkan dalam maqalah ini 1 hari 1 juz. Ini ceritanya Abdullah bin Umar. Ikuti, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Fikam aqra'ul Quran. Fikam aqra'ul Quran. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, ini lihat interaksinya. Saya bagusnya ya dalam sehari itu, atau bagaimana sih Rasulullah SAW saya itu baca Al-Quran? Ya, apakah dalam kata Abdullah bin Umar, qal, ikuti, qal, fi syahrin, qal, inni aqwa min dzalik. Begini, Abdullah bin Umar itu datang kepada Rasulullah, saya itu bagusnya baca Al-Quran itu ritmenya seperti apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, dalam 1 bulan kamu bisa hatam.
Kata Abdullah bin Umar, qala inni aqwa min dzalik. Sesungguhnya Rasulullah, aku bisa kurang dari 1 bulan untuk menghatamkan. Kurang dari apa? Dari 1. Raddadal kalam Abu Musa, ya, raddadal kalam Abu Musa. Kemudian datang juga sahabat selanjutnya, Abu Musa Al-Asy'ari, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagusnya saya baca Al-Quran itu berapa kali hatamnya? Atau saya boleh hatam 30 juz itu dalam berapa hari? Qal, ikuti, qal aqra'ahu fi sab'in, Aqra'ahu fi sab'in, atau iqra'ahu fi sab'in. Baca dia dalam seminggu. Baca dia dalam apa? Seminggu khatam. Seminggu apa? Seminggu khatam. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, qal, ikuti, qal inni aqwa min dzalik. aqwa min dzalik. Bisa lebih cepat hatamnya daripada seminggu. Kurang dari seminggu insyaallah aku sudah bisa hatam ya Rasulullah. Rasulullah SAW, la yufaqihu man qara'ahu fi aqalli min thalatha. La yufaqihu, ikuti. La yufaqihu. La yufaqihu La yufaqihu. man qara'ahu fi aqalli min thalathin. Kalau dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan kefahaman, kata Rasulullah SAW, paling cepat dia 3 hari hatam. Paling cepat dia berapa? 3 hari. Itu yang ideal, kata Rasulullah SAW. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mau milih mana Pak? Yang sebulan tadi? Ya Pak ya? Berarti seharinya berapa? Atau yang seminggu Pak? Kalau seminggu berarti seharinya berapa Pak? 4 juz lebih lah. Atau yang mau 3 hari, berarti berapa Pak? Seharinya berapa? Masya Allah. Berapa jam? Kalau kita baca kan ada tingkatan bacaannya. Kalau kita baca dengan hadar, dengan cepat, 45 menit sejuz atau 30 menit sejuz. 30 menit sejuz. Berarti kalau 10 juz berarti dia membutuhkan waktu berapa? Berapa? 5 jam. 5 jam. Sekitar 5 jam. Ustaz, saya nggak punya waktu 5 jam. Kalau nggak punya waktu berarti hafalkan Pak. Kita akan masuk ke bab sini. Kenapa? Karena memang kalau kita membaca Al-Quran dengan mushaf sangat terbatas sekali. Sangat apa? Apalagi yang bapak-bapak misalnya yang banyak waktunya itu di jalan, macet dan lain sebagainya. Itu enak sekali Pak membaca. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di atas untanya. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di atas tunggangannya, kuda maupun unta dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, bagaimana bacaan Rasulullah SAW? Bagaimana bacaan Rasulullah SAW? Lihat, di sini disebutkan. Kanat qira'atuhu alaihi salatu wassalam mufassiratan harfan. Ikuti, kanat qira'atuhu alaihi salatu wassalam mufassiratan harfan. Jadi Rasulullah SAW itu baca Al-Quran yang tenang sekali. Baca Al-Qurannya apa Pak? Baca Al-Qurannya apa Pak? Tenang sekali. Ya, dalam riwayatnya ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kama kana yuqatti'u al-Qur'ana wa yaqifu 'inda kulli ayah fa yaqul mathalan alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqif. Ini model bacaannya Rasulullah SAW. Gimana Rasulullah SAW berinteraksi ketika membacanya, interaksi beliau dalam membaca ini. Gimana model bacaan beliau? Jadi beliau membaca itu mufassiratan harfan. Setiap ayat itu dibaca dengan tumaknina, setiap ayat itu dibaca dengan tartil, setiap ayat itu di mana memulainya, di mana berhentinya, setiap waqaf berhenti. Bagaimana beliau membacanya?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang. Baru baca ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Tenang. Maliki Yaumiddin. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Banyak di antara kita yang baca Al-Quran terburu-buru. Walaupun ada tingkatan bacanya yang cepat, tapi sesuai dengan kondisinya. Tapi umumnya Rasulullah SAW membaca tenang. Tek, tek, tek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba ikuti Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Terus sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rasulullah SAW nggak pernah membaca seperti ini. Tapi boleh nggak saat diwasalkan? Boleh. Tapi kalau mau lihat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, demikianlah Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Tenang. Ustaz, kalau ayatnya yang panjang gimana Rasulullah SAW? Contoh ayat tentang hutang. Ayat tentang hutang pernah lihat ya Pak ya? Ayat Al-Quran yang isinya satu halaman. Pernah lihat ya Pak ya? Di juz berapa itu Pak? Di surat apa Pak? Di juz 3 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal. Jadi Rasulullah SAW ketika ayatnya cuma satu, maka Rasulullah SAW menerapkan mufassiratan, berhenti sesuai dengan maknanya yang sempurna. Ya coba Pak, sekarang kita coba lembutkan hati kita, lembutkan pikiran kita, bayangkan gimana Rasulullah SAW itu membaca. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran. Rindu nggak Pak dengan Rasulullah? Betul rindu Pak. Betul rindu? Kalau rindu coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW membaca. Nggak ada Pak manusia atau makhluk yang paling bercahaya, bersinar nanti yang paling agung di padang mahsyar di hari pembalasan. Bahkan dari manusia yang pertama sampai manusia yang paling terakhir diciptakan, seluruh nabi dan rasul semuanya hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan gimana Rasulullah SAW membaca. Sekarang kita belajar Al-Quran. Nanti coba bayangkan di surga, talaqi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah SAW, tolong dengarkan bacaan Al-Quran. Aku tidak pernah kata Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW sangat halus. Rasulullah SAW sangat. Ya Allah, Engkau tidak pernah melihatku, tapi engkau membaca Al-Quran seperti aku membaca. Engkau mengimani Al-Quran seperti aku mengimani Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua betul-betul nanti kelak diakui, betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya. Insyaallah. Begitulah model Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kita lihat selanjutnya. Ini Rasulullah SAW juga mensifati orang-orang yang membaca Al-Quran dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Coba kita baca hadisnya. Mungkin kita sudah pernah mendengar hadis ini, tapi lihat hadis ini sangat indah sekali. Yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Mathalul mu'min, ikuti. Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an. alladzi yaqra'ul Qur'an. Siapa yang pernah mendengar
Kamatsalil utrujjah. Ikuti. Kamatsalil utrujjah. Pak, semuanya. Rasulullah SAW mensifati orang yang beriman dan dia membaca Al-Quran. Jadi ada modelnya kan Pak, ada 4 model. Orang beriman membaca Al-Quran, orang beriman tidak membaca Al-Quran. Orang munafik membaca Al-Quran, orang munafik tidak membaca Al-Quran. Mau pilih yang mana Pak? Insya Allah semua kita sama-sama beriman dan membaca Al-Quran. Amin. Perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran kata Rasulullah SAW seperti buah utrujjah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Aromanya wangi dan rasanya manis. Orang yang membaca Al-Quran, orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Buahnya itu baunya atau aromanya wangi dan rasanya manis. Buah apa Pak? Kalau kita di Indonesia ini Pak? Durian ya. Tapi ada yang nggak suka durian ya Pak? Mangga. Ada yang asam ya Pak? Utrujjah. Utrujjah. Pak, orang beriman baca Al-Quran seperti buah utrujjah. Baunya semerbak wangi dan rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladzi yaqra'ul wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Yang kedua, perumpamaan seorang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak membaca Al-Qur'an adalah mislut tamrah. Laisa lahu ri'un wa ta'muha thayyibun. Orang yang beriman tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, Pak. Dia tidak berbau, ada baunya tapi aromanya tidak wangi. Atau ada aromanya tapi aromanya itu tidak merangsang kita untuk banyak makannya. Tapi rasanya mah kurang Pak. Ada yang mau buah utrujjah apa buah tamar Pak? Mau buah durian apa buah kurma Pak? Kurma aja lah Ustaz, kan sunnah kalau kurma. Ya, insyaallah. Pak, kemarin kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita ya, para guru besar. Beliau menyampaikan, beliau disertasinya ya meneliti Jabodetabek. Mohon izin ya, mohon maaf. Beliau meneliti ya, beliau meneliti. Berapa sih persentasenya orang se-Jabodetabek ini membaca Al-Quran? Membaca? Dan berapa persentase mereka paham dengan apa yang mereka baca? Hanya 20-30% saja. Jabodetabek dan umumnya Jabodetabek adalah apa? Kaum muslimin. Banyak orang yang beriman tapi nggak baca Al-Quran banyak. Tapi insya Allah yang hadir di sini baca Al-Quran. Amin. 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 Allah berilah kekuatan ya Allah untuk orang yang hadir di sini, sahabat-sahabat kami di sini, masuk pada golongan orang-orang seperti buah utrujjah. Amin. Membaca Al-Quran dan beriman kepada Allah. Amin. 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 Butuh dorongan yang kuat. Maka ini nikmat yang besar Pak. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Pak, ada perasaan manusia itu seperti ini, ada perasaan kita itu seperti ini, ada perasaan dalam hati saya ingin sekali salah baca Al-Quran, ingin sekali salah, tapi nggak ketemu guru. Saya ingin sekali salah baca Al-Quran, tapi nggak ketemu komunitasnya. Saya ingin sekali salah baca Al-Quran, tapi nggak ketemu kawan-kawannya. Jadi keinginan itu mentok, keinginan itu apa? Terhenti. Tapi sekarang Pak, semua sudah ada komunitasnya, medianya sudah ada. Jangan jauh-jauh dari sini Pak, jangan jauh-jauh dari taman surga ini Pak. Jangan jauh-jauh dari taman surga ini. Insya Allah Allah mudahkan kita termasuk orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Wa matsalul munafiq. Ikuti Pak, wa matsalul munafiq. Wa matsalul munafiq Alladzi yaqra'ul Qur'an. alladzi yaqra'ul Qur'an Mithlul raihan. mithlul rayhan. Jadi ada juga Pak orang munafik yang pintar baca Al-Qur'annya. Ada orang
yang pintar baca Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW menyindir, ya dia seperti buah raihana. Apa buah raihana itu? Ya, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik itu baca Al-Quran, ya dia baca Al-Quran. Tapi apa? Dia seperti buah raihana. Buah raihana itu seperti apa sifatnya? Baunya wangi, semerbak, harum. Tapi rasanya pahit. Buah apa itu Pak kalau di kita Pak? Kesemok. Buah apa Pak? Ketokak. Macam-macam bunyinya ya Pak. Juwet. Ada lagi Pak? Yang para senior-senior kita paham. Mohon izin ya Pak. Sebenarnya lebih banyak pengalamannya. Kita yang kita tahu apa? Jamaika. Apa lagi Pak? Mangga, anggur. Kesemok itu udah buat senior juga ya Pak. Udah jarang ya. Dia baunya harum Pak, wangi, indah sekali wangi, Masya Allah. Tapi apa Pak? Rasanya Pak? Rasanya Pak? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min. Yang keempat Pak, ada yang lebih parah. Ada yang lebih apa? Apa yang terjadi? Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlul hanzalah laisa lahu rihun wa ta'muha murr. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sudahlah munafik, tempatnya yang paling dalam di neraka, di asfal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Asfal loh Pak, asfal itu artinya apa Pak? Asfal itu ya asfal Pak. Asfal itu tidak itu asfal, itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Itu kan asfal ya Pak ya? Apa maknanya asfal itu? Aspal itu maknanya diinjak-injak dan yang paling bawah. Nah itu kan aspal kan diinjak-injak, diinjak ban, diinjak yang beratnya 30 kilo, diinjak dengan orang yang beratnya 60 kilo, diinjak, mohon izin ya, nggak bermaksud apa-apa ya. Diinjak itu aspal. Itu apa? Itu tempatnya orang munafik. Sudahlah munafik nggak baca Al-Quran juga ya, walaupun dia baca Al-Quran nggak ada fungsinya juga. Tapi ada juga orang yang munafik nggak baca. Seperti buah apa? Seperti buah al-hanzalah. Hanzalah. Apa Pak? Hanzalah. Nggak ada baunya dan rasanya pahit. Bukan hanya nggak ada baunya, busuk baunya. Dan rasanya apa? Rasanya apa? Pahit. Ini dia Pak. Kama salil hanzalah. Ini ya. Nanti kalau punya anak atau punya cucu jangan dinamakan hanzalah. Jangan dinamakan apa? Laisa laha rihun wa ta'muha murr. Laisa laha rihun wa ta'muha. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cara beliau membaca Al-Qur'an dan interaksi beliau membaca dengan Al-Qur'an. Bagaimana beliau membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tartib. Dan beliau juga mensifati orang yang beriman dan baca Al-Quran seperti apa. Ada orang yang beriman tapi tidak baca Al-Quran seperti apa. Allahu a'lam bishawab. Dan dulu para sahabat itu demikian Pak. Seperti inilah Pak gambarannya Pak para sahabat itu. Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Apa? Sebelah kanannya? Sebelah kanannya Al-Quran, sebelah kirinya atau sebelah kanannya senjata sebelah. Tapi kalau para sahabat ya umumnya yang sahabat-sahabat senior, Al-Qurannya nggak seperti ini Pak. Al-Qurannya di dalam sini. Hafal. Nah makanya kita lihat bagaimana hafalannya Rasulullah SAW. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan hafalan Al-Quran. Dengan hafalan hadis yang paling terkenal, hadis yang sangat terkenal. Ini ada nomornya yang dalam Bukhari 1160 atau dalam Muslim muttafaqun alaih ya. Kalau muttafaqun alaih Bukhari itu. Kita lihat Pak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tataqattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna hadaya ya Rasulullah, lima tasna hada ya
'abdan syakura. Lihat Pak. Apa kabar Pak? Baik. Minum dulu. Berat Pak. Karena apa? Karena tulisannya Arab semua. Bingung saya saat tulisannya Arab semua. Saat artiin aja. Minum dulu Pak. Sudah Pak? Ya Pak. Ya Allah. Tahu kita ini sampai di mana ya Pak ya? Posisi kita ini di mana ya? Ya loh Pak, nanti posisi kita di hadapan Allah itu gimana ya Pak ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah pasti masuk surga, ya masih Pak dengan hafalan beliau, dengan apa yang beliau miliki, membaca hafalan beliau itu dalam sepertiga malamnya sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Sampai kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Aisyah mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul lail, sholat malam. Sholat malamnya itu panjang sekali. Inilah interaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah interaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Sholat malamnya itu panjang sekali. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Kata Aisyah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan engkau sudah pasti diampuni dosa, baik yang akan datang maupun yang telah berlalu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikuti, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hafalan beliau. Masyaallah, kana wa ma lam yasha'la yakun. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, Pak, gimana kita Pak salat malamnya? Gimana kita baca Al-Qur'annya? Gimana kita hafalannya? Lihat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, kata Hudzaifah, qol shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka' 'indal mi'ah thumma madha. Ya, Hudzaifah bin Yaman, anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gulamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ikut sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sholat malam. Rupanya apa yang terjadi? Di rakaat pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan surat Al-Baqarah. Pernah kan dengar hadis ini, Pak? Sering dengar hadis ini. Sering ya, Pak? Sering. Ini bunyi hadisnya. Apa yang terjadi, Pak? Hudzaifah dalam hatinya, oh ini di ayat ke-100 nanti berhenti, Pak. Di ayat berapa? Di ayat ke-100. Tapi apa yang terjadi? Faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha. Rupanya enggak. Apa yang terjadi? Baqarah itu diselesaikan. Kemudian masuk ke rakaat yang kedua, membukanya dengan surat An-Nisa. Al-Baqarah itu saja, Pak. Al-Baqarah itu saja, Pak, hampir 3 Masya Allah, kana wa ma'lam yasha'lam yakun. Inilah interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikian dengan Al-Qur'an. Maka begini, Pak, sekarang di zaman kita ini banyak sekali para penghafal Al-Qur'an. Dari yang paling belia sampai yang paling apa? Lansia. Dari yang paling belia sampai paling lansia. Saya punya murid, Pak, pensiunan, saya tidak sebutkan sebagainya, ya, institusinya, tapi sangat mengherankan sekali. Beliau alumni itu, tapi beliau huruf-huruf hijaiyah itu saja belum lancar membaca, belum lurus membaca. Tapi apa yang terjadi, Pak? Terus kita ajak baca Al-Quran, ketagihan. Baca lagi baca Al-Quran, kita ajak lagi
sekalian, sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran itu 4 hari hatam. Tidak hanya itu, Ustaz, katanya salah satu sunnah Nabi adalah Al-Quran itu dihafalkan betul. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Dan orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang paling mudah untuk masuk pada predikat keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran, Ahlullah wa khassah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang Allah khususkan. Dan orang-orang yang Allah apa? Yang Allah khususkan. Kalau kita ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih banyak. Maka untuk bisa interaksi dengan Al-Quran lebih banyak, hafalkan Al-Qurannya itu, Pak, walaupun sehari cuma setengah ayat. Ada yang sudah hafal 30 juz, Pak? Angkat tangan, Pak. Masya Allah. Insya mudah-mudahan Allah berikan waktu yang panjang, usia yang panjang. Amin. Pak, kalau kita dengan mushaf, dengan Al-Quran terlalu terbatas kita, Pak. Terlalu apa? Terlalu terbatas. Sekarang banyak sekali metode-metode menghafal Al-Quran, memudahkan kita, Pak. Saya punya teman satu angkatan, satu halaqah dalam pengambilan sanad. Pernah mendengar metode, Pak? 10 menit 1 halaman hafal. Pernah mendengar metode itu, Pak? Belum. Kapan-kapan kita undang. Mau, Pak? Kita undang. Beliau menemukan metode 10 menit 1 halaman. Jadi kalau 1 juz itu 20 halaman. 20 apa? 20 halaman. Berarti dia membutuhkan berapa jam, Pak, untuk dia dapat 1 juz? 20 menit. Berapa? 3 jam sampai 4 jam dia bisa selesai 1 juz. Dan ini sudah banyak testimoninya, sudah banyak hasilnya. Bisa hafal. Bisa hafal. Tapi kuncinya tetap satu, apa? Hafalkan. Kalau nggak dihafalkan ya gampang. Hafal? Kenapa? Man awada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'ul Qur'an. Lihat interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang bagi lihamil Quran ayyu'rafa bilaihi idzan nasu na'imun wa binahari idzan nasu muftirun. Kalau kalian mau melihat keluarga Allah, lihatlah di malam harinya. Banyak tidur enggak dia? Kalau banyak tidur, susah masuk kategori keluarga Allah. Kenapa? Apa yang dilakukan? Dia sedikit tidurnya. Apa yang dia lakukan? Sholat malam. Apa? Sholat apa? Sholat malam. Bapak-bapak, kalau misalnya ketemu orang yang hafal Quran, hafal Al-Quran, jangan dulu tanya hafalannya, tanya dulu sholat malamnya. Tanya dulu apa? Masya Allah, hafal Al-Quran betul. Sholat malamnya bangun jam berapa? Saya sholat malamnya bolong-bolong. Itu masih tanda tanya bagi penghafal. Masih apa? Mungkin dia lancar 30 juz, tapi dzuk rasanya tidak dia temukan. Kenapa? Karena katalah Abdullah bin Mas'ud, ya, orang yang hafal Al-Quran itu identiknya malam itu dia sedikit tidurnya dan siang harinya dia sedikit makannya. Atau dalam istilah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah terkenal dengan malam harinya sedikit tidurnya dan terkenal dengan siang harinya dengan perut keroncongan. Perut apa? Perut apa? Pak, mohon izin. Ada yang usianya sudah 50 tahun? Angkat tangan. Oh, masih 20 tahun semua. Sudah 50 tahun. 5 berapa, Pak? 56. Allah ibarik fikum. Hayakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Ada yang usia 60 tahun di sini, Pak? Belum ada ya? Ada yang usia 40 tahun, Pak? Banyak. Pertanyaannya, Pak, sudah berapa hafalannya, Pak? Enggak sibuk saat saya saat bisnis segala macamnya ya. Sibuk. Pertanyaannya, kita ada di antara kita di sini yang presiden, Pak? Tidak. Presiden keluarga. Ada yang di sini gubernur, Pak? Rasulullah, Pak, lihat Rasulullah, Nabi Allah yang diurusin negara, Pak. Umar bin Khattab
surga, Pak. Mereka masih bengkak-bengkak juga kakinya sholat tahajud, Pak. Siapa kita, Pak? Siapa kita? Saya, Ahmad Ulil Ausar. Siapa kita, Pak? Ini interaksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan Al-Qur'an. Allahu Akbar walillahi. Bukan bermaksud apa-apa, sama-sama Pak, kita muhasabah diri sama-sama. Kita kuatkan lagi interaksi kita dengan Al-Qur'an. Dan interaksi kita dengan Al-Qur'an itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Barang siapa yang mau berinteraksi langsung dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Dan umumnya kebanyakan Al-Qur'an itu diturunkan di sepertiga malam. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Rasulullah SAW sedang berselimut, diturunkan Al-Qur'an. Rasulullah SAW sedang kedingin, diturunkan Al-Qur'an. Ketakutan, diturunkan Al-Qur'an. Yang mau mengadu tentang kesusahan hidupnya di sepertiga malam melalui Al-Qur'an, melalui sholat malam. Yang mau minta di sepertiga malam, Pak. Yang mau minta dibereskan, dimudahkan usahanya di sepertiga malam melalui Al-Qur'an, Pak. Melalui apa? Melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan Allah sudah menjanjikan jaminan, Pak. Kalau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran sudah ada jaminannya, mudah kata Allah. Tapi kalau hadis nggak ada jaminannya, Pak. Dan siapa yang sering menghafalkan sesuatu, coba dia hafal Al-Quran dengan menghafalkan hal-hal yang lebih mudah menghafalkan. Lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Masih banyak lagi hadis-hadisnya, Pak. Ini yang terjadi. Ada yang seperti ini, Pak? Insya Allah nggak ada, Pak. Insya Allah tidak. Rasulullah SAW ketika ingin tidur membaca Al-Mu'awwidhatayn. Membaca apa? Al-Mu'awwidhatayn. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Kalau kita sekarang setel HP-nya dengan murotal. Kalau lantunkan. Loh, kalau mendengar tak boleh. Sangat boleh. Selanjutnya, Pak, at-tadabbur. At-tadabbur. Banyak sekali, Pak. Waktunya tinggal sedikit. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW memahami dan mentadabburi Al-Quran? Rasulullah SAW itu hatinya sangat lembut sekali. Beberapa kali Rasulullah SAW minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Beberapa kali Rasulullah SAW minta dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib Al-Quran. Beberapa kali Rasulullah SAW minta dibacakan Al-Quran itu dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika dibacakan Al-Quran, Rasulullah SAW senang dan Rasulullah SAW menangis. Apalagi ketika sampai pada ayat azab, Rasulullah SAW mohon ampun. Apalagi Rasulullah SAW sampai pada ayat Rahim, ayat kasih sayang, Rasulullah SAW minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada ayat misalnya tentang surga, Rasulullah SAW minta untuk masukkan ke dalam surga. Jadi begitulah Rasulullah SAW bagaimana lembutnya hatinya menghadirkan jiwa dan raganya, menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Quran. Karena banyak orang yang baca Al-Quran kosong hatinya, kosong pikirannya. Ketika dia baca Al-Quran, Rasulullah SAW menghadirkan hati dan pikiran. Hudzaifah bin Yaman lagi hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW ya ketika membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya juga demikian. Kita teringat bagaimana ceritanya Umar bin Khattab dan para sahabat ketika ayat tentang khamr. Ketika ayat tentang khamr diturunkan, ayat tentang khamr itu diturunkan secara berangsur-angsur sampai nanti para sahabat itu memecahkan sendiri kendi-kendi khamr. Dan kata Umar bin Khattab agak luar biasa ya. Apa kata Umar bin Khattab? Intahaina. Ikuti, Pak. Intahaina.
Intahaina. Intahaina. Intahaina. Intahaina. Intahaina. Intahaina. Intahaina. Datang ayat tentang tidak boleh mendekati khamar. Datang. Belum diharamkan, baru tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Dari sana sudah mulai satu persatu memecahkan kendi-kendi khamar. Sampai terakhir semua datang ayat tentang diharamkannya khamar. Kata Umar bin Khattab, habis dah kami, habis dah dua. Gak boleh minum khamar lagi. Atau dalam bahasa halusnya kami sudah finish berkaitan dengan khamar. Kami tidak lagi minum khamar. Dan itulah amalan Rasulullah SAW ketika dibacakan Al-Quran dan beserta sahabatnya. Sangat cepat sekali mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Selanjutnya, berhukum dengan Al-Quran. Apa hukman jahiliyyah yaqul wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran berkaitan dengan hukum. Pernah berbisik-bisik para sahabat itu kalau orang Quraisy mencuri tangannya nggak usah dipotong. Atau kalau keluarganya sahabat yang melakukan kesalahan enggak dihukum. Berdiri Rasulullah SAW di atas mimbar, kata Rasulullah SAW, tidak bisa diganggu gugat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya Fatimah mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya Pak. Allahu Akbar. Kana wa ma lam yasha' lam at-ta'dhim wal ijlal. Bagaimana Rasulullah SAW sangat ta'zim sekali dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Representasi dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran itu diam, kalau dibacakan Al-Quran itu khusyuk, kalau dibacakan Al-Quran itu menghadirkan hatinya. Kalau ingin berinteraksi langsung, bersinggungan langsung dengan Al-Quran harus dalam keadaan suci. La yamassul Qur'an illa tahiran, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh memegang mushaf itu kecuali dia dalam keadaan suci. La yamassu illa mutahharun. Walaupun berbeda ulama menanggapi ayat ini. Ada yang mengatakan boleh dia memegang mushaf, ya, asalkan dia pakai alas. Ada para ulama yang kuat di ulama jangan pegang mushaf kalau dia tidak dalam keadaan suci. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, at-tabligh, karena waktu kita pendek. At-tabligh apa? Menyampaikan. Hari ini Pak, kita mendengar hadis tentang tabassumuka, atau hari ini kita mendengar hadis tentang Iqra'ul Quran, atau hari ini kita mendengarkan tentang ayat Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran tolong diam. Sesekali kita berani menyampaikan. Kalau ada orang yang misalnya dia dibacakan Al-Quran, dia tidak khusyuk, dia tidak mendengarkan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau. Terakhir, al-istishfa' bil Quran. Ini adalah interaksi Rasulullah SAW berkaitan dengan konteks bagaimana Rasulullah SAW itu mengobati orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran. Mengobati orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran. Ada dua hadis di sini, ya. Hadis yang pertama tentang orang yang dipatuk ulang, dibacakan surat Al-Fatihah 3 kali, setelah 2 hari dia sembuh. Yang kedua adalah hadis orang yang kena sakit gila atau dia gila, dibacakan Ummul Quran, dibacakan Al-Fatihah, maka dia dalam waktu 3 hari atau dalam waktu seminggu dia sembuh. Nah, ini hadisnya apa? Hadisnya istilahnya kalau kita itu ruqyah. Tapi identiknya ruqyah itu kita dengan orang yang kesurupan, jadi apa? Orang yang
Kalau orang yang banyak hutang diruqyah bisa? Bisa ya? Wallahu a'lam. Gimana? Kasih rupiah. Kasih rupiah, bukan rupiah. Baik. Begitulah Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana beliau membaca. Tapi yang banyak spesifik hadisnya itu bagaimana beliau ya menikmati bacaan Al-Quran itu dalam sholat malam. Banyak lagi nanti interaksi beliau dengan Al-Quran. Yang perlu kita garis bawahi adalah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alim. Setelah kita tahu bagaimana interaksinya Rasulullah SAW dengan Al-Quran, maka seyogyanya kita menggunakan kesempatan yang tersisa ini yang Allah berikan ini betul-betul bisa mengikuti interaksinya Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita setidaknya di dunia ini hidup dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah fase lemah, dimulai dari air yang hina sampai akil balik, belum dihitung apa-apa. Itu fase lemah. Fase yang kedua adalah fase kuat. Semua segala sesuatu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di fase ini bisa kita lakukan dengan sempurna. Kapan itu? Mulai dari akil balik sampai syaibah, mulai tumbuh uban satu persatu. Buka pecinya Pak, sudah ada ubannya berapa? Oh belum, masih tetap. Semuanya bukan. Ya, jadi loh kayak ya. Bukan oleh nafsir yang mengatakan Al-Quran. Al-Quran. Ingat, mulai. Kemudian fase yang ketiga apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha. Masa yang ketiga adalah masa lemah. Mulai dari tubuh uban satu persatu sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah masa itu Pak, sudah banyak ibadah itu yang kita sangat terbatas. Seperti Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW itu, ya, awal-awal Islam itu masuk diwajibkannya sholat, ketika dari dari sujud menuju rakaat selanjutnya itu sempat duduk istirahat, tidak perlu duduk istirahat, duduk duduk istirahat. Itu di masa-masa kuat Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis, ya, hadis selanjutnya bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayatnya diperhatikan sholatnya oleh para sahabat dari ruku menuju rakaat selanjutnya duduk istirahat sebentar, duduk sebentar baru. Dan dua-duanya sahih. Dua-duanya apa? Sahih. Kita perlu muhasabah diri. Muhasabah diri untuk terus mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti bagaimana cara interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Begitu juga berkaitan dengan istighfar, meminta kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, istighfar, minta kesembuhan dengan ayat-ayat Al-Quran, bisa. Kita kalau misalnya khataman Al-Quran ya Pak ya, khataman Al-Quran 30 juz, biasanya Pak ya, tidak ada, ya. Biasanya di sini ada aqua sama air. Selesai khataman diminum. Sekarang yang paling terkenal ya Pak, ada penelitian. Dan penelitiannya mohon izin, mohon maaf, cari saja Pak di YouTube-nya. Ini teman-teman atau saudara-saudara kita sesama manusia, sesama makhluk yang Allah ciptakan, dari Universitas Kristen Indonesia UKI. Mahasiswanya melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Ada tanaman, ya, ada 4 tanaman. Itu 2, 3, 4 kesambar. Melihat bagaimana proses pertumbuhannya.
Yang satu selama proses pertumbuhannya disetel musik rock, yang satu disetel musik dangdut, yang satu disetel musik jazz, yang satu disetel murotal. 4 kali mereka melakukan penelitian, Pak. Yang paling cepat tumbuhnya itu yang disetelkan murotal. Yang disetelkan rock lah, Pak. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Percaya dulu, Pak, iman dulu, Pak. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an itu penyembuh, obat. Nanti kita lebih dalamnya ke dokter, ya, Dok. Insyaallah. Kita teliti semua. Tapi ingat, ilmu kedokteran, ya, mohon izin, Dok, saya tidak melangkahi dokternya, ya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Andalusia, banyak pakar-pakar kesehatan itu, bahkan sekarang mungkin mohon izinnya, saya hanya membaca sejarahnya saja, bahwasanya alat-alat operasi sekarang umumnya itu masih peninggalan kaum orang-orang kaum muslim. Betul nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kita percaya dulu. Percaya? Ini udah masuk sore. Masya Allah. Karena Allah Bismillah. Intinya adalah mari sama-sama kita mencintai Rasulullah SAW dengan banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mulai dari mengimaninya, mulai dari membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mentadaburinya, dan Rasulullah SAW masing-masing menyampaikan dari setiap hak-haknya itu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari setiap poin-poin kita. Wallahu a'lam bishawab. Na'tadzirukum min kulli akhtaq. Silakan, Pak, diminum dan tarik nafasnya panjang-panjang. Mana tahu selesai dari kajian ini kita finish. Kita apa? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan menjumpai siapa? Sang Ilahi. Persiapkan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang menyiapkan kematiannya dan ingat kematiannya. Mohon izin, mohon maaf, saya ceritakan satu cerita. Haji tahun 2019 kemarin ketemu jamaah dari Bangladesh, Pak. Satu rombongan mandi di air Zam-Zam. Setelah mandi habis tawaf wada, mandi. Ya, habis mandi. Kain ihramnya itu umumnya kalau kita pergi umrah dan haji, mereka tuh seperti kain mori itu, ya. Kalau kita kan hangat-hangat, mereka pakai kayak tipis kayak kain kapan itu. Mereka tuh mandi di sana, cuci di sana. Saya tanya, untuk apa itu? Nanti saya akan sampaikan kepada anak cucuku. Kalau nanti saya wafat, saya dibungkus dengan kain. Ada di antara kita yang sudah menyiapkan nisan dan kain kapan? Ayo, Pak, sama-sama kita siapkan. Pulang dari sini, ya, Pak, ya. Ini kan libur panjang, ya, Pak, ya. Libur panjang, ya. Pergi dulu lah, Pak, ya, pergi dulu lah ke tukang bahan kain kapan, wasiatkan ke anak kita, wasiatkan ke cucu kita, nanti kalau saya wafat ini kain kapannya, ini batu nisan. Gak usah dikasih nama, atau kasih nama saja, gak usah dikasih harinya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa menyiapkan kain kapannya? Oh, sudah disiapin DKM. Oh, iya. Udah ada nama-nama. Oh, tinggal infaknya aja. Tinggal request aja, mana? Tinggal request. Pusat ini isinya kematian aja. Nggak bisa. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Berapa banyak orang yang di samping kita kemarin sekarang sudah nggak ada lagi. Mobilnya juga sudah siap, kerandanya juga. Mau dikuburkan di mana, Pak? Jangan dibuang kali, ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita coba pahami perlahan hari ini, betul-betul dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita dari rumah. Saya yakin hari ini banyak orang yang punya kesimpulan. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak sekalian punya kesimpulan bersama. Tapi menyempatkan untuk hadir di majelis dari rumahnya, yang melangkah ke sini.
dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, menginginkan rahmat dari sebuah majlis. Mudah-mudahan semua ditutup pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tetap ya Pak ya, jaga niatnya, jaga ikhlasnya hidup kita di dunia ini ya, tetap dijaga istiqomahannya, berjamaahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, panjangkan usia kita ya, dimudahkan atau disampaikan hajat-hajat kita, disehatkan seluruh sanak pemilihan dari kalangan keluarga kita dengan berkahnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam bissawab. Na'tadziru min kulli akhta'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.